Shalom, silakan duduk Bapak. Sudah duduk semua ternyata gitu ya. Karena ini pertama kali saya datang, saya sudah kenal dengan beberapa rekan di tempat ini. Senang sekali berjumpa dengan Alim gitu ya. Dia adalah teman seperjuangan saya. Jadi bukan berarti posisi mimbar ini menentukan tingkat kerohanian, tidak. Tapi karena mungkin fungsinya aja yang berbeda. Saya rindu sekali lagi memperkenalkan diri dengan sebuah tujuan kita bisa saling menyapa waktu kita berada di luar ruangan ini. Nama saya Anton, saya sudah menikah, istri saya tetap satu, ya sampai akhir kehidupan saya. Saya dikaruniai 2 orang anak kembar, usianya hampir 3 tahun, jadi kurang 1 bulan sudah hampir 3 tahun. Saya bekerja di perusahaan pelatihan kepemimpinan, jadi perusahaan kami ini mentraining perusahaan-perusahaan, biasa kami adakan kontrak, kami fokus kepada sumber daya manusia dan fokus pada leadership. Dan sekaligus saya dipercaya untuk memegang sekolah di NTT. Jadi saya ketua yayasan untuk sekolah di NTT, itu sekolah untuk orang miskin, konsepnya asrama, jadi kerinduan kami buat pesantren. Kami pesantren Kristen, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya harus mendahului dengan minta maaf. Mungkin saya terlalu berani menyampaikan materi tentang pernikahan, mengingat usia saya masih muda. Saya yakin ada di antara Bapak Ibu tempat ini yang sangat banyak, yang secara pengalaman pernikahan pasti jauh melebihi saya. Tetapi izinkan saya untuk saya share tentang prinsip-prinsip pernikahan yang selama ini menolong dalam perjalanan bahtera rumah tangga kami. Nah, sebelum saya masuk kepada beberapa firman pendukung, saya akan menunjukkan beberapa kenyataan dulu. Karena hari-hari ini sadar atau tidak, family at war. Keluarga itu dalam kancah peperangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa kejatuhan orang-orang berhasil, salah satunya itu adalah dalam hal keharmonisan rumah tangga. Saya mengamati orang-orang bergerak dalam bidang politik, entertain, atlet, apapun itu, bahkan kaum rohaniwan sendiri pun, saya mengamati herannya, waktu mereka mencapai puncak keberhasilan, salah satu jurang yang menganga dalam kehidupan mereka, itu selalu keharmonisan rumah tangga. Itu yang menjadi pertaruhan Bapak Ibu. Karena itu kenapa hari-hari muncul banyak seminar yang judulnya karir atau keluarga. Karirnya berhasil, keluarganya remuk. Saya berdoa, saya percaya orang di dalam Tuhan, keluarganya berhasil, karirnya pun mantap. Saya akan tunjukkan beberapa kenyataan dulu untuk membuka mata kita bahwa apa yang akan saya sampaikan itu sangat penting. Januari 2012, Direktur Jenderal Badan Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengatakan, sejak tahun 2005, angka perceraian naik 10% tiap tahun, sejak 2005. Bulan Juli pada tahun yang sama, Dirjen Bimas Kementerian Agama, Profesor Dr. Abdul Jamil mengatakan, yang menyebabkan perceraian naik 10% tiap tahun adalah pasangan yang hendak menikah hanya mendapatkan bimbingan pernikahan itu rata-rata 7 menit. Loh, Bapak bisa bayangkan? Pernikahan itu permasalahan yang paling kompleks di dunia ini. Setuju atau tidak? Kalau kita membimbing karyawan, tidak bisa. Bisa dipecat. Tapi kalau membimbing anak, bisa dipecat? Tidak bisa. Kita benci sama orang, besok tidak ketemu bisa. Tapi kalau benci sama istri, merem, besok melek, pagi-pagi kelihatan lagi. Loh, lihat. Kita tidak menutup mata. Semua permasalahan di dunia ini paling kompleks itu ada dalam rumah tangga. Jadi bayangkan, permasalahan yang paling kompleks dalam rumah tangga, tapi bimbingan pernikahan itu cuma 7 menit. Loh, 7 menit itu bimbingan apa Bapak Ibu? Itu cuma ngisi administrasi dan masukkan PK. Loh, betul enggak? Karena itu kenapa kalau gereja tidak fokus pada bimbingan pernikahan. Dia sedang membangun sesuatu hal yang tidak Tuhan bangun. Juni 2013, dari tren semua perceraian, 70% perceraian diajukan oleh istri. Bukan suami. Kenapa? Karena makin maraknya, pertama wanita karir. Kalau zaman dahulu, zaman Siti Nurbaya, wanita itu di rumah. Suami itu yang berkarir. Sehingga dalam tanda kutip, istri dia apa-apakan manut. Karena kalau diceraikan terus makan apa? Tapi hari-hari tidak nutup mata karena muncul wanita karir. Hei, suami mau kasar-kasar, cerai. Saya punya penghasilan sendiri. Loh, tidak menutup mata Bapak Ibu. Wanita karir. Karena yang kedua, yang menyebabkan maraknya perceraian dalam rumah tangga diajukan oleh istri adalah
Banyaknya kekerasan dalam rumah tangga. Para suami-suami yang sangat ringan tangan, bukan suka menolong, tapi suka menaruh tangan di tempat yang tidak tepat. Sejak tahun 1990, banyak orang memiliki pemahaman perceraian adalah salah satu alternatif dalam menghadapi problema pernikahan. Loh, heran loh. Zaman saat ini, kalau permasalahan tidak selesai, herannya orang selalu ujungnya gini, solusinya perceraian. Sehingga saya menemukan riset ini, mulai tahun 1990, banyak orang memiliki pemikiran, masalah pernikahan tidak selesai, masalah keluarga tidak selesai, solusinya cuma satu, perceraian. Bahkan saya menemukan Bapak Ibu, dampak terhadap anak. Anak yang melihat orang tuanya bertengkar, hidup anak itu masih lebih baik daripada melihat orang tuanya bercerai. Waktu saya baca ini kaget. Ternyata bukan berarti saya mengajarkan, ayo orang tua kita bertengkar setiap hari. Bukan. Tapi orang tua yang bertengkar hebat, gitu ya. Itu anak itu hidupnya masih lebih baik daripada dia melihat orang tuanya bercerai. Bahkan sampai ada seorang anak mengatakan seperti ini. Lebih baik saya melihat orang tua saya meninggal daripada saya melihat orang tua saya bercerai. Anak korban perpisahan orang tua mengalami beban lebih besar daripada kehilangan orang tua karena meninggal. Kenapa? Karena anak kehilangan kasih sayang karena perceraian orang tua justru bingung. Milih, ikut papa atau ikut mama. Waktu dia bimbang memilih, terjadi peperangan dalam batin, sehingga lebih mudah terjerumus dalam hal-hal negatif. Contoh, kelainan perilaku, narkoba, tawuran, kriminalitas kejam, kecenderungan bunuh diri dan mengisolasi diri. Anak-anak yang berada dalam korban perceraian ke sekolah malu. Kenapa? Kalau orang tuanya meninggal, teman-teman mengira orang tuamu meninggal. Loh ya sudah, takdir. Mau diapakan lagi? Tapi kalau orang tua bercerai, teman-teman, orang tuamu bercerai ya. Dan itu memberikan sebuah pressure hebat terhadap seorang anak. Sehingga kenapa ditemukan anak-anak korban perceraian orang tua, mereka tidak suka sekolah. Sedangkan anak yang kehilangan orang tua karena meninggal dunia, yaitu yatim piatu, justru lebih mudah diarahkan. Karena anak yatim piatu ternyata cenderung lebih penurut daripada dia berasal dari keluarga yang bercerai. Mari kita lihat pola kerja Allah dahulu Bapak Ibu. Saya mengamati di kitab Kejadian, setelah Tuhan menciptakan bumi, langit, fasilitas, benda penerang di langit, pertanyaan saya, apakah Tuhan bangun gereja? Menurut Bapak Ibu, gereja penting atau tidak? Kalau tidak penting, tidak usah ke gereja. Gitu ya? Gereja penting atau tidak? Penting. Tapi gereja yang sangat penting, heran dong, saya menemukan di kitab Kejadian, Tuhan itu tidak bangun gereja. Loh, pertanyaan saya satu, kalau gereja itu lebih penting daripada apa yang Tuhan bangun, setelah dia bangun yang lain, harusnya Tuhan bangun gereja dulu. Apa susahnya bangun gereja? Dikasih sebuah gedung, kasih salib, kasih lonceng, jadi gereja. Kenyataannya, setelah Tuhan menciptakan semua fasilitas di muka bumi, Tuhan membangun apa Bapak Ibu? Keluarga. Kalau gereja lebih penting daripada keluarga, harusnya Tuhan bangun gereja dulu, baru bangun keluarga. Bahkan kalau sebuah bangsa lebih penting daripada sebuah keluarga, harusnya Tuhan bangun bangsa dulu. Kenyataannya Tuhan ciptakan Adam, Hawa. Cuma 2 orang. Tapi 2 orang ini Tuhan melihat konsep rumah tangga. Lihat ya pola kerja Tuhan. Bangun keluarga dulu sebelum bangun yang lain. Sekali lagi saya ulang. Konsep Allah. Bangun keluarga dulu sebelum bangun yang lain. Nah banyak orang bangun pekerjaan dulu baru bangun keluarga. Bangun ministry dulu baru bangun keluarga. Bangun gereja dulu baru bangun keluarga. Terbalik. Pola Tuhan. Bangun keluarga dulu, baru bangun yang lain. Buktinya, Tuhan sudah menaruh destiny loh dalam hati kita. Kesuksesan membangun rumah tangga lebih memberikan kebahagiaan daripada kita sukses sektor yang lain tapi dalam rumah tangga hancur. Saya beri contoh. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih bahagia? Yang pertama, rumahnya besar, Ferrarinya 1 gross. Hitungannya bukan biji, gross. Parkirnya sampai basement, enggak tahu sampai lantai berapa gitu kan. Tapi waktu pulang ke rumah, ketemu sama anak,
Nak, besar mau jadi apa? Jadi apapun, asal tidak seperti papa. Yang kedua. Rumahnya mungkin kecil. RSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah sekali, gitu. Cuma punya sepeda motor. Tidak terkenal di gereja. Karirnya biasa. Tapi waktu pulang ke rumah, istri nyamperin, ketemu anak. Nak, besar mau jadi apa? Jadi apapun, asal seperti papa. Jujur saya tanya, lebih bahagia mana Pak? Pertama atau kedua? Kenyataannya, saya katakan sama diri saya bisa kecewa dengan karir saya. Saya bisa tidak puas dengan apa yang saya miliki. Tapi sebelum saya meninggal, ada istri sama anak saya di samping tempat tidur saya dan mereka mengatakan mencintai saya. Itu jauh lebih memberikan kebahagiaan daripada saya punya segalanya. Tapi waktu mau meninggal di ICU, yang di sebelah itu suster. Setuju? Kalau pola kerja Allah itu keluarga dulu. Karena itulah segala sesuatu yang dibangun dengan konsep keluarga selalu tidak tergoncangkan. Membangun pekerjaan atmosfernya keluarga langgeng. Membangun hubungan atmosfernya keluarga langgeng. Membangun ministry atmosfernya keluarga kokoh. Loh, kalau bangun yang lain harus atmosfernya keluarga, apalagi membangun keluarga Bapak Ibu. Percayalah, segala sesuatu yang kita bangun dengan nuansa keluarga pasti tidak tergoncangkan. Karena ini adalah cara Allah. Mari kita lihat beberapa ayat. Seberapa penting arti sebuah keluarga di hadapan Tuhan. Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Saya bisa minta jalan penghubung antara Aqua ke Tenggorokan. Oke, thank you, Wahyu. Maliaki 4 ayat 5. Saya diberi waktu 45 menit, saya coba set agar saya selesai di waktu yang tepat. Cukup banyak materi ini, karena menyampaikan keluarga itu butuh sekitar 4-5 sesi Bapak Ibu. Saya nanti akan kupas juga tentang masalah permasalahan pilar-pilar, permasalahan rumah tangga secara detail. Saya berdoa, saya punya waktu untuk menyampaikan itu semua. Tapi untuk awal-awal saya perlu berikan prinsip-prinsip dasar dulu. Maliaki pasal 4 yang kelima. Oh, enggak masalah. Apanya enggak bisa? Oh, enggak apa-apa. Karena kita semua sudah punya Alkitab. Boleh? Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Ya. Perikopnya tentang hari Tuhan. Ya. Kitab Maliaki dengan perjanjian baru itu cuma dipisahkan satu lembar. Tapi dalam sejarah aslinya itu dibedakan 400 tahun. Berarti bayangkan, setelah Maliaki, Tuhan tidak ngomong 400 tahun. Berarti kurang lebih 5 generasi. Kalau sampai Tuhan tidak ngomong selama 5 generasi, berarti pesan terakhir itu penting, Bapak. Karena itu kenapa perikopnya hari Tuhan. Mari kita lihat ayat yang kelima. Ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Lihat. Sebelum Tuhan datang, Tuhan akan mengutus pelayanan Elia. Tolong di sini Nabi Elia bukan Elia di perjanjian tiba-tiba muncul di muka bumi. Itu mengerikan Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi dimaksud Nabi Elia di sini, sebelum Tuhan datang, Tuhan akan mengutus pelayanan Elia. Sama-sama katakan pelayanan Elia. Pernah dengar pelayanan Elia atau tidak? Hari-hari ini banyak muncul Elia ministry. Pelayanan Elia, buta, melihat, tuli, mendengar. Ya oke lah. Tapi mari kita lihat sebetulnya pelayanan Elia itu pelayanan apa sih? Ayat 6. Kenapa sampai pelayanan ini harus ada dulu sebelum dia datang? Ayat ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak dan hati anak kepada bapa, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga Tuhan mengatakan seperti ini. Sebelum aku datang harus ada pelayanan Elia. Dan salah satu fokus pelayanan Elia, dia membuat hati orang tua mencintai anak, hati anak mencintai orang tua. Kalau keluarga tidak pulih,
Tuhan mengatakan akan menghancurkan bumi sampai musnah. Bapak Ibu saya tanya loh, kira-kira Tuhan cinta bumi ini tidak? Tuhan cinta bumi ini atau tidak? Bingung ya? Bumi ini dicintai Tuhan. Biar Tuhan datang kamu kan. Tuhan mencintai bumi dan semua manusia di dalamnya loh. Tapi suatu ketika Tuhan yang sangat cinta bumi ini, Tuhan tiba-tiba mengatakan, kalau hal ini tidak terjadi, aku akan hancurkan bumi sampai musnah. Berarti hal ini sangat penting Bapak Ibu. Lihat, sepanjang Bapak Ibu belajar di Alkitab, Tuhan itu jarang marah. Betul nggak? Dipukul nggak marah, dicambuk nggak marah, diludahin nggak marah. Diapakan lagi? Dibunuh. Apakah Yesus marah? Loh, enggak. Kapan Tuhan marah? Orang Kristen kebalik kadang. Yang membuat Tuhan marah, kita enggak marah. Yang membuat Tuhan enggak marah, kita marah. Contoh, orang Kristen dipukul marah atau enggak? Gereja dibakar marah atau enggak? Kita dibunuh marah atau enggak gitu ya? Yesus enggak marah. Apa yang membuat Tuhan marah? Pertama, jika saudara ngelihat, waktu Tuhan melihat ada orang-orang mencari untung waktu masuk dalam gereja, Tuhan marah. Meja-meja penuh karuan. Tapi yang kedua saya temukan yang membuat Tuhan marah adalah kalau keluarga tidak pulih, Tuhan marah. Bahkan sampai dikatakan dalam bahasa aslinya, kalau keluarga tidak pulih, aku akan datang memukul bumi dengan kutuk. Karena itu kenapa? Kalau keluarga tidak harmonis, yang muncul ketidakbahagiaan. Salah satu wujud kutuk, ketidakbahagiaan. Senang bukan berarti bahagia loh. Uang bisa memberi kita kesenangan, tapi uang tidak bisa memberi kita kebahagiaan. Kebahagiaan itu bicara tentang damai sejahtera total, roh, jiwa, tubuh, masa depan, semua sejahtera. Dan Alkitab nulis, kalau keluarga tidak pulih, kutuknya akan turun. Karena ini yang menjadi konsentrasi Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu mempunyai permasalahan dalam rumah tangga, salah satu doa yang paling dirindukan, dijawab oleh Tuhan adalah doa pemulihan rumah tangga. Lo bayangkan, kalau misal saya haus, terus tiba-tiba saya kenal di sini Alim, tiba-tiba Alim memberikan perintah sama saya, kok minum, kira-kira saya lakukan atau enggak? Lo haus kok, enggak usah diperintah pun kulakukan. Seperti itulah doa yang gini, yang isinya itu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan pemulihan keluarga. Berarti doa yang berbicara pemulihan keluarga, itu doa yang selalu menjadi fokus Tuhan menjawab. Dan iblis tahu hal ini. Karena itu lihat, cara kerja iblis menghancurkan manusia itu gampang. Hancurkan sebuah keluarga, yang hancur satu generasi. Sadarkah kita? Pernikahan itu juga adalah momen membahagiakan buat kerajaan Allah, betul? Tapi momen yang membahagiakan bukan juga buat kerajaan iblis loh. Contoh. Kalau di depan sini hanya ada satu papan sasaran. Bapak Ibu menembak, kira-kira bisa tepat enggak? Susah. Tapi kalau di depan ini ada 1000 sasaran. Lebih gampang enggak? Sadarkah kita? Dengan munculnya banyak rumah tangga yang semakin banyak, iblis menemukan banyak sasaran. Iblis tahu. Kalau satu orang single dihancurkan, yang hancur cuma dia saja. Tapi kalau satu rumah tangga yang dihancurkan, yang hancur satu generasi. Survei membuktikan, 80% orang-orang yang keluarganya bercerai, anak-anaknya pun melakukan hal yang sama. 70%. Jadi, 7 dari 10. Anak yang orang tuanya bercerai, anaknya melakukan hal yang sama. Lebih dari 80%, seorang anak yang melihat orang tuanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, anaknya pun melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing. Apa yang dilakukan orang tua itu selalu menjadi standar buat anaknya. Anak ngelihat, oh, papa mama cerai boleh. Berarti saya juga boleh. Pertanyaan saya, apakah orang tua punya otoritas untuk mencegah? Butuh teriakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu orang tua yang mencintai anaknya. Waktu momen pernikahan pasti orang tua itu menyampaikan kepada anak-anaknya. Hal-hal apa yang dulu pernah mereka salah lakukan. Disampaikan. Yang ini jangan ditiru. Papa mama pernah lakukan.
Jangan ditiru. Tujuannya agar apa yang pernah dilakukan orang tua itu tidak menjadi standar buat anak. Saya bersyukur waktu saya menikah tiba-tiba papa saya mendatangi saya. Dia beritahu hal-hal yang salah yang dilakukan oleh papa saya. Dia cerita semuanya dengan satu harapan. Nyo, jangan lakukan hal yang sama. Dalam hal itu, papi salah. Bapak Ibu cinta anak? Cinta anak kita? Pernikahan momen penting. Lukas 1 ayat 17 Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 17. Lukas ini kelihatannya kitab ketiga perjanjian baru, sebetulnya bukan. Di perjanjian baru jika Bapak Ibu belajar histori waktu, Lukas itu adalah sejarah pertama yang ditulis, bukan Matius. Perjanjian lama ditutup dengan pemulihan keluarga, perjanjian baru kita lihat. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat apa Bapak Ibu? Hati Bapa berbalik kepada anak, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian, saya minta Bapak Ibu baca dengan keras. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang, Bapak Ibu, saya mendengar di sini banyak pelayan Tuhan. Saya tanya, setuju enggak? Fokus pelayan Tuhan adalah menyiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Setuju? Fokus worship leader tadi apa? Masa cuma nyanyi? Saya rasa nanti di masa kekekalan Tuhan tidak tanya, berapa jam kamu nyanyi? Tidak ada. Saya percaya semua pelayanan Tuhan di tempat ini kita harus menyamakan konsep. Fokus kita melayani Tuhan bukan cuma mengizinkan agar gereja terus berjalan, bukan? Fokus kita melayani Tuhan adalah menyiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya orang yang kita layani, mereka adalah umat yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Dan ternyata saya menemukan di Alkitab, cara menyiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan adalah pulihkan keluarga, umat yang layak dipersiapkan. Hati Bapa berbalik kepada anak dan bla 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 bla. Demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Woi, waktu saya baca ini saya mulai tahu. Ternyata fokus pelayanan pulihkan orang tua, suami istri lagi bertengkar. Kita konsentrasi untuk membuat harmonis. Orang tua dan anak lagi punya masalah. Kita konsentrasi memulihkan keluarga itu. Mungkin waktu keluarga itu mulai pulih, tidak banyak tepuk tangan yang kita dengar. Karena kita melayani mereka secara personal, bukan di mimbar. Tapi percayalah, tepuk tangan dari kerajaan Allah akan langsung mendarat dalam kehidupan Bapak Ibu. Pulihkan keluarga, umat yang layak dipersiapkan. Karena itulah kenapa saya punya prinsip. Gereja yang kokoh berasal dari kumpulan keluarga-keluarga yang kokoh. Apakah Anda setuju? Kekuatan sebuah gereja bukan terletak dari gedung. Kekuatan sebuah gereja bukan terletak dari jumlah jemaat. Kekuatan sebuah gereja salah satunya terlihat dari kokohnya rumah tangga dari semua jemaat di gereja itu. Seperti sebuah kayu besar tapi keropos. Seperti itulah kalau kita tidak berfokus pemulihan keluarga pada jemaat di tempat ini. Kenyataannya, tadi saya tanya, berapa jumlah jemaat di sini? 40. 40 kalau berasal dari keluarga yang kokoh, ini akan menjadi ministry yang sangat kuat. 10.000 orang, 20.000 orang, tapi suami istri saling pukul, orang tua dan anak saling mencambuk, keropos di dalam. Karena itulah kenapa syarat pemimpin jemaat 3 syarat tertinggi penilai jemaat, semua bicara keluarga. Suami dari satu istri, kepala rumah tangga yang baik, dihormati dan disegani oleh anak-anak. Loh lihat, 3 syarat pertama penilai jemaat itu bicara tentang rumah tangga. Karena itu saya mengatakan, parameter kepemimpinan di gereja adalah pola kepemimpinan kita di rumah. Amin. Parameter kehebatan orang memimpin di gereja adalah pola kepemimpinan di rumah. Karena indikator seorang pemimpin yang hebat adalah keluarganya kokoh.
Alkitab menulis, jika seseorang tidak bisa mengurus rumah tangganya yang dengan baik, kesaksian hidupnya tidak bisa leluasa. Karena orang di luar mengatakan, buat apa aku percaya sama Tuhanmu kalau keluargamu aja amburadul? Karena itu saya mengatakan Bapak Ibu yang pelayan Tuhan, maaf. Saya dengan keras harus mengatakan, kualitas pelayanan kita di gereja bukan tergantung seberapa spektakuler dan berapa jemaat yang mencucurkan air mata waktu kita pelayanan. Sudah setuju? Kualitas pelayanan kita di gereja tergantung dari seberapa berkualitas kita melayani pasangan dan anak kita di rumah. Di gereja hebat, dapat tepuk tangan, pulang, sama istri tengkar, sama anak dibenci, tidak berkualitas. Saya selalu mengukur kualitas pelayan saya di gereja, seberapa berkualitas saya melayani istri dan anak saya di rumah. Jangan sampai gereja saya muridkan, kota saya bimbing, tapi keluarga saya tinggalkan. Karena itu kenapa Bapak Ibu, setiap firman yang keluar dari mulut saya, Bapak Ibu adalah orang yang kesekian. Orang yang pertama mendengarkan setiap pewahyuan yang saya terima. Kira-kira siapa? Istri saya. Harus. Non, sebelum orang mendengar, kamu yang harus mendengar dulu. Jangan sampai jemaat pinter-pinter, istri saya ketinggalan. Pengkhotbah, seberapa sering kita mengkhotbah jemaat dan seberapa sering kita memurikan istri dan anak. Harusnya istri sama anak prioritasnya di atas. Amin. Mari kita ukur kualitas pelayanan kita. Mijit istri itu kualitasnya sama dengan shalom ke jemaat. Istri nyiapkan kopi buat suami, itu sama kualitasnya dengan khotbah. Sama. Nanti pulang bilang, gerejaku salah satunya rumahku. Waktu saya kurang berapa lama lagi? Ini baru bab 1. 45 menit dari tadi. Maksudnya dari tadi kok. Mujizat pertama, apa? Air jadi anggur, di mana itu? Pernikahan. Bapak Ibu ngelihat nanti, setelah Yesus memanggil 12 murid, bukan diajak ke gereja, diajak langsung ke pernikahan. Mungkin Matius tanya, Tuhan cari makan gratis? Oh bukan, layani pernikahan. Ada masalah di rumah tangga. Lu bayangkan, mujizat pertama di keluarga. Harusnya mujizat pertama kehidupan saudara di mana? Bukan di ministrimu, tapi di keluargamu. Ditemukan. Pernah dengar enggak konferensi anak-anak hamba Tuhan? Itu booming mulai tahun 96. Saya kaget, konferensi dari kumpulan anak-anak pendeta. Lu bayangkan. Tapi saudara tahu, ditemukan 50% anak-anak pendeta itu belum bertobat terima Tuhan. Ternyata banyak pendeta bisa menantang jemaatnya percaya Tuhan, tapi tidak bisa mengajari menantang anaknya untuk percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 50%. Sebuah kenyataan membuktikan. 60% mereka terlibat lesbian dan homoseksual, anak seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena anak pendeta mempunyai pressure lebih kuat daripada anak bukan dari pendeta. Loh, kalau anak pendeta itu Bapak Ibu ya, kalau ke sekolah nyontek, semua orang mau, anak pendeta kok nyontek, betul? Tapi kalau anak jemaat, enggak apa-apa. Loh, sadar enggak? Kalau kita hamba Tuhan, anak kita tuh pressure-nya lebih berat. Jadi kalau pendeta mulai lupa dengan anaknya, waduh, ambil rest sejenak, diam sejenak, konsentrasi rumah tangga. 10 perintah Allah. 4 perintah pertama berbicara kita dengan Tuhan. Perintah kelima, pertama kali hubungan dengan manusia dimulai dengan apa? Hormatilah ibu bapamu. Loh heran ya. 1, 2, 3, 4 berhubungan dengan Tuhan. Waktu yang kelima berhubungan dengan sesama. Dimulai dari hormati orang tua. Lo lihat 10 perintah Allah aja di perjanjian lama urutan itu berdasarkan prioritas, betul?
Loh kalau urutan bukan prioritas, kenapa perintah tentang Tuhan tidak ditaruh di perintah ke-10? Urutan berdasar prioritas. Ternyata gini, kita tuh sering introspeksi loh. Apakah aku membunuh? Apakah aku mencuri? Loh sering introspeksi loh. Tapi dalam masalah kecintaan terhadap keluarga, seringkali kita lupa introspeksi. Padahal itu urutannya lebih awal daripada introspeksi. Apakah kau bunuh? Apakah kau mencuri? Itu nanti. Yang pertama, apakah kau mencintai rumah tanggamu? Waktu saya baca ayat itu, saya kaget. Kenapa perintahnya enggak? Hai orang tua cintai anakmu. Kira-kira tanggung jawab orang tua dengan tanggung jawab anak harusnya lebih besar mana? Tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab anak harusnya lebih besar mana? Lebih besar orang tua, amin. Tapi kenapa perintahnya kok tidak? Hai orang tua, cintai anakmu. Kenapa perintah itu diberikan kepada anak? Loh saya bertanya-tanya. Loh Tuhan, harusnya kan lebih keren kalau kata, hai orang tua cintai anakmu. Tuhan itu hebat. Kalau membahas masalah itu sampai motong akar. Sadarkah kita orang tua yang baik berasal dari anak yang baik? Bos yang baik selalu berasal dari karyawan yang baik. Karena itu kenapa? Jika engkau ingin menjadi besar, engkau harus jadi pelayan. Pemimpin yang baik berasal dari anggota yang baik. Orang tua yang baik selalu berasal dari anak yang baik. Kalau kita hari-hari kita berusaha menghormati dan mencintai orang tua kita, sebenarnya itu adalah salah satu langkah. Suatu ketika, waktu kita jadi orang tua, kita pasti jadi orang tua yang baik. Dan sadarkah kita, satu-satunya perintah dalam 10 perintah Allah, yang di belakangnya ada janji berkat, itu cuma hormatilah orang tuamu. Yang lain, jangan bunuh, tidak ada embel-embelnya. Jangan berbohong, tidak ada embel-embelnya. Jangan mengingini barang milik orang lain, tidak ada janji berkatnya. Tapi hormati ibu bapamu, maka lanjut umurmu, dan kau baik di tanah yang akan kau tinggali. Salah satu janji yang mendan berkat, itu janji tentang rumah tangga lagi. Buat kita yang punya orang tua, saat ini masih hidup, setuju enggak? Berkat yang kita peroleh bukan dari orang tua, tapi dari Tuhan. Amin? Harus katakan amin gitu ya. Tapi jalurnya melalui orang tua. Jadi saya tanamkan. Berkat yang saya peroleh dari Tuhan, jalurnya melalui orang tua. Berarti harusnya kita tidak pusing kalau orang tua tidak kasih warisan. Karena berkat itu dari Tuhan. Tapi jalurnya melalui orang tua. Kalau jalurnya besar, semakin, misal ini orang tua saya, misal Bapak ya. Kalau ini orang tua saya, makin saya menghormati orang tua saya, berkat makin dicurahkan. Makin tidak menghormati orang tua, berkatnya mampu. Jalurnya melalui orang tua, tapi berkatnya dari Tuhan. Makin baik, berkat makin dicurahkan. Amin. Karena itulah sekali lagi, tidak usah bingung lah. Anak pertama dikasih warisan, kita tidak dikasih warisan, tidak usah bingung. Saya sama istri saya komitmen. Kita ini saling memberi warisan. C, nanti harta dari papi mami Cece aja yang ngambil. Aku anak pria. Anak pria harus berjuang. Cece saya tidak mau kalah. Aku anak yang sulung. Kamu bungsu. Kamu harus terima. Orang tua saya tahu hal itu. Karena kami yakin berkat itu dari Tuhan. Asalkan kami cinta orang tua kami. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Salah satu ciri orang benar, dia menghormati orang tuanya. Tapi jangan sampai ini jadi ayat buat orang tua. Jangan bingung warisan ya. Enggak. Jangan. Karena ada juga ayat buat orang tua. Orang yang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya, betul? Berarti kalau ada orang tua tidak meninggalkan warisan, orang tua yang tidak baik loh. Betul? Loh, jadi firman itu imbang. Kalau orang tua kita tidak beri warisan, tenang saja. Tapi kita sebagai orang tua harus ngasih warisan, bukan warisan utang. Amin. Bahkan saya tanya. Kira-kira Bapak Ibu kalau diberi kesempatan sama Tuhan, minta satu saja dan pasti dikabulkan. Minta apa? Apakah masih perlu diminta lagi? Ini suatu perlu diterangkan di sini ya. Kita tidak pernah masuk surga.
Kita ini masuk kerajaan surga. Surga sama kerajaan surga beda. Surga itu huruf S-nya kecil. Cek, surga S-nya huruf kecil. Kerajaan surga, K huruf besar, S huruf besar. Dulu saya mikir mati masuk surga. Enggak, keliru. Surga itu cuma milik Tuhan. Kita ini cuma nanti numpang, tapi kita nanti akan tinggal di kerajaan surga. Lo lihat Wahyu 21. Kita tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Apakah itu surga? Wih, boleh. Nanti saya nyimpang. Wah, berbahaya. Nanti seminar akhir zaman ini. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu boleh minta satu pasti dikabulkan. Minta apa? Boleh minta apapun pasti dikabulkan. Doko sungkan gitu. Minta apa? Wahyu, minta apa Wahyu? Namamu pewahyuan. Itu revelation gitu kan. Waduh, mantap banget. Melihat sesuatu hal yang belum bisa kita lihat, itu kan pewahyuan. Minta apa kira-kira? Satu saja. Jangan selibat Tuhan. Oh iya. Apa kira-kira apa? Kelihatannya hidup tanpa tujuan. Minta apa Bapak Ibu? Waktu saya cuma kurang 5 menit. Minta apa Wahyu? Tuhan bersyukur punya anak seperti kamu. Nggak ngerepoti Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat sebentar ya. Saya menemukan di muka bumi ini hanya ada 2 yang dicari manusia. Bapak Ibu keluar, ketemu sama orang bukan percaya Tuhan. Tanya, minta apa? Selalu pasti 2 hal ini. Efesus pasal 6 ayat ketiga. Saya nanti akan selesaikan di pilar permasalahan rumah tangga. Saya tidak bisa menyentuh sampai aplikasi. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini cukup menjadi sebuah pondasi prinsip dasar kita dalam bergereja. Efesus 6 ayat 3. Saya minta Bapak Ibu baca 2, 3. Pertama apa? Kedua? Ayo, betul nggak minta itu? Hilang satu nggak enak. Mau bahagia umur 21 mati? Bahagia tapi umurnya pendek. Nggak enak. Atau gini, umurnya panjang nggak mati-mati tapi susah. Kolesterol, jantung koroner, stroke, makannya bubur. Hilang apalagi sudah nggak bagian umurnya pendek. Waduh. Bahagia panjang umur. Itu 2 hal yang dicari semua orang. Bapak Ibu tanyalah. Orang-orang di luar sana, mau bahagia, mau panjang umur, semua pasti minta 2 ini. Umurnya panjang, sakit-sakitan, tidak asik. Umurnya panjang, tapi tidak sakit-sakitan, hidup bahagia, itu menyenangkan. Tapi ternyata 2 hal ini diberikan kepada orang yang ayat 2. Bapak Ibu baca, 2, 3. Lah, ternyata bahagia dan panjang umur itu garansi yang Tuhan berikan pada seorang anak yang hormati orang tuanya loh. Jadi heran ya? Waktu kita menghormati orang tua kita, 2 berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang ini tercurah dalam hidup kita. Uang bisa beli kebahagiaan? Uang bisa beli umur panjang? Yang saya tahu uang hanya bisa beli obat, tidak bisa membeli umur panjang. Yang saya tahu uang hanya bisa memberi kesenangan, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan. 2 yang dicari manusia, yang tidak bisa dibeli dengan uang, bisa kita dapat asalkan kita cinta orang tua loh. Waktu saya tahu ayat ini, saya ngambil tindakan radikal. Cintai orang tua itu mutlak. Kalau dulu Bapak Ibu ya, pertama kali bertobat, orang tua telepon, nyo pulang. Maaf nih, layani retreat. Dulu waktu kuliah gitu ya, waktu saya masih pelayan di Manyar sama maaf layani retreat. Akhir tahun, nyo pulang Natalan bersama. Maaf, ada acara Natal bersama. Lebaran, pulang, maaf, ada aja. Terus orang tua bilang, oke lah mami papi ke Surabaya, tolong siapkan. Waduh, tanggal itu tanggal rapat di gereja. Saya pikir itu benar. Suatu titik, saya dipanggil cici saya. Yo, iya Cik, kenapa? Wah, cici saya itu salah satu orang yang memberikan palu godam yang membuat saya sadar. Dia ngatakan gini, Cici tahu kalau kamu besok besar,
kamu jadi seorang yang berhasil dalam hal pekerjaan. Cici lihat hal itu. Tapi dengar satu hal. Waktu itu saya masih kuliah. Jika kamu yang masih kuliah dan kamu butuh bantuan orang tuamu aja, engkau tidak mau meluangkan waktu buat orang tuamu, maka suatu saat waktu engkau berhasil, engkau punya uang, maka engkau menjadi seorang anak yang murtad, tidak mau memperhatikan orang tuamu. Mungkin orang tuamu akan kamu taruh di panti jompo. Saya diam. Saya bertobat. Langsung sambil punya radikal. Saya pulang ke rumah. Saya minta maaf sama orang tua saya berlutut di hadapan mereka. Saya tahu hal ini. Hormati orang tua. Itu salah satu kunci penting dalam hal kehidupan kita di muka bumi ini. Saya berlutut. Saya minta maaf kepada mereka. Dan mulai saat itu kalau orang tua saya nyo pulang, siap. Papa mama saya jauh-jauh hari memberitahu saya ke Surabaya, pelayanan dari gereja sebesar apapun saya tidak peduli, pasti saya akan batalkan. Saya tahu melayani keluarga itu sangat penting. Amin. Bapak Ibu masih ada yang punya orang tua? Lakukan yang terbaik semasa orang tua kita hidup, sehingga suatu saat waktu orang tua kita meninggal, kita tidak ada perasaan bersalah sedikit pun. Saya sering mengatakan di upacara pemakaman, memberikan penghormatan waktu orang tua meninggal itu tidak salah. Tapi penghormatan yang kita berikan waktu orang tua kita hidup itu jauh lebih penting. Buat apa peti mahal, buat apa acara mewah, buat apa makam yang sangat megah. Semua tidak ada artinya. Semasa kita hidup, berikan yang terbaik. Saya sama istri saya komitmen. Orang tua minta apa-apa, kita harus perjuangkan. Suatu ketika saya punya PP. PP-nya ini lucu. Ada gambar 1 ayam dan 8 ekor anak. 1 ibu bisa memelihara 8 anak. Tapi 8 anak kesulitan memelihara 1 ibu. Masuk akal juga. Masuk akal juga. Ini ayam, bayangkan. Masuk akal. Dari hal itu saya komitmen sama istri. Orang tua minta. Kita harus tolong berjuang. Saya memberikan apapun waktu orang tua saya hidup. Tujuan saya satu. Waktu orang tua saya meninggal, saya tidak punya perasaan bersalah sedikit pun. Saya tuntaskan dulu sampai ini. Karena terbatasnya waktu. Sudah hampir 1 jam saya nyaman firman. Nanti saya kesini lagi, saya akan menyambung. Wajah Bapak Ibu ini kalau diteruskan, waduh, nanti tidak ketinggalan bemo. Masih ada waktu? Saya kasih 10 menit terakhir ya. Saya akan masuk 4 pilar permasalahan rumah tangga Bapak Ibu. Saya sudah diskusi dengan beberapa teman. Jadi setiap kali kami meluncurkan materi, kami selalu diskusi. Ada tim kerasulan, Kubudi itu adalah Bapak rohani saya. Jadi dari kacamata kerasulan, kenabian, penginjilan, gembala, dan guru kami injek. Jadi sebuah materi itu bisa betul-betul lengkap. Nah, kami merumuskan, ternyata keluarga yang sangat kompleks permasalahannya, itu cuma ada 4 pilar permasalahan. Bapak Ibu bisa lihat malam hari ini, dilihat kira-kira pilar mana yang kita remuk. Kalau 4-4-nya remuk, kita harus mengerang kepada Tuhan hari ini. Pilar pertama, tidak perlu buka ayatnya, percaya saja pendeta bohong di mimbar langsung disambar petir. Nanti Bapak Ibu buka aja ayatnya Kejadian pasal 3. Itu tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pilar pertama, serangan iblis. Adam dan Hawa lagi asik masuk, lagi bermesraan, lagi asik. Tiba-tiba iblis datang. Seringkah kita, kehidupan kita ini harmonis, tiba-tiba permasalahan semua melanda dengan cepat. Itu serangan iblis. Permasalahan pertama, serangan iblis. Karena itu membangun rumah tangga tanpa spiritualitas tidak bisa. Bangun rumah tangga dengan kepintaran, dengan uang, tidak menolong, tidak ada harapan. Tanpa spiritualitas, keluarga pasti porak-poranda. Yang kedua, kekacauan peranan. Ular ketemu dengan Hawa. Di mana Adam? Itu kekacauan peranan. Kekacauan peranan itu suami tidak berperan sebagai kepala rumah tangga, istri tidak berfungsi sebagai penolong. Istri mengatakan, hei papa, gajiku 10 juta, gajimu 1 juta, aku yang memimpin rumah tangga. Loh, ini mulai menakutkan. Sementara yang suami pun sedikit-sedikit, terserah mama, bahaya. Tetap
Suami kepala, istri penolong. Bukan berarti penolong itu lebih lemah loh. Roh Kudus penolong, betul? Apakah Roh Kudus lebih lemah daripada kita? Oh tidak. Kekacauan peranan. Hati-hati, apalagi kalau suaminya orang stabil. Orang stabil, orang pragmatis. Istrinya orang dominan. Orang pragmatis itu tidak suka konflik. Ada apa-apa, ya wis lah gitu ya. Itu orang-orang stabil itu memang hebat, dia jadi seorang supporter. Jadi ciri orang stabil itu hidup tanpa arah tapi mengalir. Tapi kekuatan telinganya itu hebat. Jadi kalau istri curhat dia sabar mendengar orang stabil. Dan dia tidak suka konflik. Dan dia juga tidak suka berdiri di garis depan. Itu seorang suami yang stabil. Karena itu kenapa dalam konseling pernikahan kami selalu memetakan tentang masalah karakter dan karunia. Karena dari situ bisa tertembak kira-kira permasalahan mereka dalam hal apa. Bayangkan kalau istrinya garang, singa, dominan, cermat gitu kan. S2, pinter, smart, tajam, akurat. Waduh, data dan fakta sangat hebat. Suaminya kalah dalam hal debat. Wah, ini mengerikan. Kalau sampai suami dan istri tidak tahu fungsinya masing-masing, kekacauan peranan terjadi. Kekacauan peranan, hati-hati. Ada joke mengatakan gini, suami memang kepala, tapi istri leher. Berarti siapa yang gerakan kepala? Leher. Nah itu bukan prinsip firman Tuhan gitu ya. Wah ini memang nabi palsu gitu ya. Yang ketiga, pilar ketiga, kekacauan komunikasi. Adam dan Hawa saling menyalahkan waktu Tuhan tegur. Dia yang salah. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Pertengkaran dimulai dari kekacauan komunikasi. Ngobrol sama sekretaris nyambung, sama istri tidak nyaman. Lama-lama selingkuh. Loh betul enggak? Hati-hati. Suatu ketika ada seorang istri datang, cantik. Dia bilang, Pak, kenapa suami saya itu selingkuh? Malah dengan perempuan yang jauh lebih jelek daripada saya. Jauh lebih jelek, jauh lebih tidak punya apa-apa. Ya, saya jawab dengan guyon Bapak Ibu waktu itu. Saya jawab dengan guyon. Tapi guyonan itu guyonan yang penuh pewahyuan maksudnya gitu ya. Saya tanya, Bu. Coba introspeksi dulu. Saya bukan nyalakan suaminya, saya bukan nyalakan istrinya, tapi namanya perceraian itu pasti dua-duanya salah. Nggak ada, perceraian suami aja nggak ada, saudara. Dua-duanya pasti salah. Saya ngatakan gini, Bu. Misal, Ibu punya 2 ekor anjing. Yang satu tuh anjingnya mahal banget, harum, baunya, pinter, tapi dipanggil gigit. Yang satu Bu, anjing kampung, bau sekali. Tapi kalau dipanggil jilat-jilat, suka anjing yang mana? Langsung diem. Gitu? Ya, jadi jangan sampai suami datang, belum ngomong 1 kata, kasih 100 kata. Gitu. Baru curhat, Papa hari gagal, pria kok gagal, nggak bisa kerja, biar mama yang kerja. Loh, bayangkan Bapak Ibu. Hati-hati. Kekacauan komunikasi. Tapi suami-suami juga jangan ngomong gini, Papa, istri saya kok cerewet banget ya. Lebih baik istri kita cerewet daripada bisu. Loh, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kayak gini, syukuri saja. Kekacauan komunikasi, hati-hati. Karena itu kenapa setiap hari saya harus cerita apapun yang terjadi sama istri saya. Apapun itu. Saya harus cerita. Bahaya. Sama sekretaris ngomong terus. Sama istri 2 minggu update-nya. 2 minggu sekali. Suatu ketika waktu saya punya masalah, ngomong sama istri gak nyambung. Ngomong sama sekretaris nyambung. Ngomong sama sekretaris mantep, ngomong sama istri gak mantep. Lama-lama selingkuh. Karena itu kenapa saya ngatakan, apapun yang terjadi setiap hari saya harus cerita sama istri saya. Tujuan saya satu. Kalau saya tiba-tiba punya masalah mendadak, saya cerita sama istri saya langsung nyambung. Gunakan meja makan, tempat kita ngobrol. Jauhkan BlackBerry, jauhkan televisi. Ngobrol. Gunakan tempat tidur. Itu sebagai sarana juga untuk kita berkomunikasi dengan baik. Para istri-istri, kalau mau curhat kepada suami, lihat dulu tensinya berapa. Suami lagi stres, suntuk. Istri bilang, Pak, aku ada masalah berat. Loh, bayangkan lagi stres, tambahin masalah. Lihat dong. Kadang tanya, Papa hari ini lagi tenang? Bisa memajak ngobrol? Kita makan di rumah makan, disajikan sesuatu, bilang terima kasih. Kalau istri masakan, pernah ngomong terima kasih enggak? Yang istri-istri,
Diantar sopir taksi, makasih Pak ya. Diantar suami, jangan terlambat kalau jemput. Tuh bayangkan, perilaku terhadap sopir taksi lebih hebat. Marilah. Mari. Cium istri itu cium kasih karunia. Oh, itu ada ayatnya banyak, Bang. Mijit istri itu mijit kasih karunia kehidupan. Kepin kasih karunia kehidupan makin lancar, makin cinta istri, kasih karunia kehidupan makin hebat. Istri makin mencintai suami, wah pertolongan makin luar biasa. Karena itu iblis suka. Suami pukul istri, istri berontak terhadap suami, iblis suka. Pertolongan dan perlindungan mampet langsung. Yang keempat, Problema keuangan. Tidak menutup mata loh. Di kota-kota besar, keuangan bisa menjadi salah satu problema perceraian dalam rumah tangga. Tidak menutup mata. Pilar permasalahan 4. Kira-kira kita ada dalam pilar yang mana? Yang pertama apa Bapak Ibu? lupa. 2, forget. 3, lali. 4, pulang. Pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Problema keuangan. Coba kita cek. 4 pilar ini mana kita yang keropos? Saya rasa permasalahannya tidak ada. Sang selidiki 4 ini kuat. Pondasi rumah tangga kita hebat. Mari kita berdoa.